Tubuhmu sudah dibeli, dibayar lunas harganya oleh Allah, maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Ketika seorang anak punya luka-luka dan itu tidak dipulihkan, maka dia tetap ada nggak luka itu? Pasti. Luka itu nggak sembuh, sahabat. Hmm. Kelihatannya tidak ada, tapi dia tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Di mana pikiran bawah sadar itu perannya 95-99%. Maka dia punya tanggung jawab untuk membereskan luka batin itu. Supaya apa? Nggak berlanjut sampai dewasa, sampai dia menjadi ibu atau bapak, dan tanpa sadar dia mewariskan luka-luka itu pada anak-anak. Kebahagiaan yang sejati itu adalah sebenarnya tidak terkait dengan apapun di luar dirimu. Ketika apa? Ketika engkau mampu connect dengan dirimu. Jadi ada pesan cinta di balik setiap penyakitmu, sahabat. Sakit sudah bertahun-tahun, ke rumah sakit kanan kiri gitu ya, sampai jauh-jauh, ternyata masih tetap sakit. Tapi ini ada namanya penyembuhan holistik yang akan kita bedah bagaimana cara penyembuhan holistik itu. Di kali ini di segmen ACC, ayo cari cara, apapun tantangannya, kita cari cara. Jangan lupa like and subscribe YouTube ini supaya teman-teman mendapatkan update terkini dari informasi ini. Nah, di segmen kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Sinta. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu untuk Ibu Sinta. Keren. Bu Sinta, gimana kabar? Selalu bahagia dong. Wah, bahagia. Selalu sehat. Wah, ini beliau nih luar biasa ya. Jadi sampai penulis buku juga, nanti buku-bukunya akan saya tanya gitu ya. Bu, sebelum saya masuk ke penyembuhan namanya holistik ini, Ibu Sinta itu siapa sih, Bu? Nah, silakan, Bu. Saya awalnya dikenal sebagai psikolog, Mas. Ya, karena memang psikolog basicnya gitu. Jadi S1 saya dari Unair psikologi, kemudian melanjutkan ke UGM psikologi juga, dan saya banyak mendalami berbagai pendidikan non formal dari kesehatan holistik, medicine holistik di Malaysia, dari Profesor Diana Mosop, kemudian herbalis juga, saya mendalami herbal. Saya juga punya lisensi sebagai practitioner trainer untuk NLP dari Richard Bandler langsung, dan saya kemudian juga punya lisensi sebagai hipnoterapis dari ADW Gunawan. Oh, keren. Bu, perjalanan menjadi psikolog tuh dan pembimbing jiwa itu seperti apa ya, Bu? Sejujurnya dulu, Mas, saya nggak pernah bercita-cita sih mau jadi pembimbing jiwa, psikolog kayak gini tuh, kayak nggak banget gitu loh dulu. Saya pikir apa sih itu gitu kan. Tapi saya mulai dengan perjalanan, kalau saya mau kilas balik gitu kan, dari kecil tuh saya sering bertanya, kenapa sih ada orang sakit? Kenapa sih ada orang lahir cacat gitu kan? Kenapa sih ada orang yang menderita hari ini kok sulit banget bahagia hidupnya gitu kan? Kemudian wajahnya jadi kayak mengerikan begitu gitu kan. Kemudian ada orang yang hidupnya kelihatannya lengkap, kelihatannya punya segalanya gitu kan, tapi kok kesannya tuh nggak bahagia banget gitu. Atau ada orang yang udah berdoa lama kayak gitu, nggak ngerasa kayak nggak dijawab gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga hadir di dalam diri saya karena saya pun juga bukan anak yang terlahir baik-baik saja gitu kan. 5 hari mama saya meninggal, 5 hari melahirkan saya, mama saya meninggal. Wow. Kemudian diasuh dengan mama tiri yang nggak pernah sayang sama saya kayak gitu kan. Jadi saat itu kan saya nggak tahu, tapi saya mengalami luka-luka batin di mana saya diabaikan, tidak dicintai, dimarah-marahi. Bahkan saya ingat sekali sampai sekarang tuh ada memori mama saya suka mengatakan gitu kan, wah, Ancen nih anak setan gitu. Artinya kalau Ancen itu apa? Ancen nih anak setan ya, anaknya setan lah. Jadi nah seperti itu. Kemudian papa saya pun tiap 2 tahun pindah-pindah gitu kan. Kalau pulang hanya marah dan memukul gitu kan. Jadi udah tidak hadir tapi juga menyakiti hati gitu. Jadi Sinta kecil ini, dulu nama saya kecil Intan. Jadi Intan kecil ini itu hidup dalam insecure gitu loh, karena orang terdekat yang seharusnya melindungi, memberi cinta, kasih sayang, pelukan itu tidak hadir gitu kan. Sehingga
dunia itu terasa tidak aman gitu loh selanjutnya Oke. gitu kan. Jadi saya juga dulunya tuh orang yang sangat menutup diri, temen itu cuman satu gitu. Untungnya pinter Mas. Jadi Hmm. saya SMP, SSD itu nggak pernah dari juara satu tuh udah biasa kayak gitu kan. Oke. Kemudian masuk SMP saya siswa teladan tingkat nasional zaman Pak Harto dulu tuh yang Mm-mm. diundang ke Istana Negara itu saya wakil NTB. SMA tidak sampai Jakarta tapi saya juga juara di NTB dulu saya di NTB gitu kan. Jadi itu yang membuat saya bertumbuh dan tapi to be honest saya punya luka batin juga yang cukup besar gitu. Nah, pengalaman inilah yang membuat saya kemudian tulang punggung saya ternyata pengalaman-pengalaman itu tidak terilis dengan sempurna, tidak terobati dengan sempurna, yang ada muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Oke. Dari kecil itu meler terus, alergi tinggi, jadi seluruh badan tuh korengan gitu Mas. Ini sampai jerawat nggak sembuh-sembuh kayak gitu, beruntusan, kemudian korengan seluruh badan, meler terus gitu kan, sampai dikasih peniti 4 handkerchief gitu kan, kemudian radang tenggorokan tiap bulan, kemudian batuk, terus dan itu ternyata membawa dampak yang besar banget dalam hidup saya sampai akhirnya di umur saya 25 tahun saya masih kuliah di UGM itu saya nggak bisa bangun, skoliosis dan tulang belakang saya bengkok tuh 45 derajat. Ini udah bengkok kayak gini dan penjepitan saraf yang sangat parah. Jadi saya ingat harus berjalan tuh harus tertatih-tatih, kadang sampai digendong, kadang sampai diangkat dibopong kayak gitu kan. Dulu UGM nggak ada lift kan kayak gitu kan. Jadi itu saya alamin semua gitu kan. Nah, itu tahun dari 2003 gitu kan. 10 tahun dong saya berproses. 10 tahun saya berproses untuk menyembuhkan diri saya gitu. Saat itu vonis dokter mengatakan bahwa ini harus operasi nih, kalau nggak operasi lumpuh seumur hidup, nggak ada jalan lain. Terus kalau operasi kemungkinan sembuhnya berapa persen? Ya paling 50%. Oke dok, kalau opsi ketiga apa dok yang saya punya? Ya paling berdamai dengan rasa sakit dengan ekspresi seperti itu. Kira-kira Mas Dimas kalau jadi saya apa gitu kan? Gitu ya, Gitu langsung kan? sedih banget itu. Oke. Ya paling berdamai. Oke. Namanya berdamai, kira-kira penyakitnya masih ada nggak? Ya pasti masih ada dong. Masih ada dong Ya. kayak gitu kan. Jadi oke dok, saya ambil tuh opsi ketiga, berdamai dengan rasa sakit. Oke. Tapi keluar dari pintu ruangan dokter saya bingung gitu. Oke. Piye yo caranya, gimana ya caranya berdamai dengan rasa sakit itu? Oke, saya nggak tahu. Saat itu saya berproses berjalan 10 tahun untuk goalnya tuh cuma berdamai gitu loh. Karena saya merasakan bahwa ketika dikasih suntikan, wes kalau nggak mau ini paling nggak kamu disuntik dulu nih. Itu bisa tahan 3 bulan supaya nggak sakit katanya gitu. Oke. Nah ternyata proses disuntik saja itu masuk jarum 15 cm kayak gini ke tulang punggung, masuk langsung ke sumsum dan itu nggak pakai anestesi. Oke. Waduh proses sakitnya luar biasa. Jadi akhirnya saya bilang ini baru disuntik aja sakitnya kayak gini, apalagi kalau dioperasi gitu kan. Wis. Nah itu perjalanan. Jadi saya bilang oke, saya cari cara nih. Nah goalnya saat itu berdamai Mas, hanya berdamai. Namanya berdamai kan penyakitnya masih ada. Yuk. Tapi alhamdulillahnya sahabat semua, 10 tahun saya berproses itu, tulang punggung saya bisa lurus kembali. Kemudian Apa yang dilakukan Bu? Ikhtiar apa? penjepitan saraf bisa kebuka. Terus kolesterol nggak hanya itu Mas. Oke. Saya cerita dulu nih, kolesterol yang 400 itu, bayangin sampai saya lulus kuliah 2 tahun berselang tuh, kolesterol saya nggak bisa turun dari 400 dan itu udah berobat ke 4 dokter spesialis penyakit dalam dan lain-lain kayak gitu. 4 tahun berobat 4 berobat ini nggak berubah. Ini meler sembuh, radang tenggorokan sembuh semua. Itu luar biasa amazing sahabat. Dan apa yang dilakukan saat itu saya nggak ngerti Mas. Oke. Jadi belajar dari satu tempat ke tempat lain. Dari sini belajar sedikit, pulih sedikit, dari sini belajar sedikit, pulih sedikit gitu. Jadi akhirnya setelah 10 tahun berproses baru saya nemu benang merah. Oh ini loh kesehatan holistik. Bahwa semua itu adalah nggak hanya cukup kita bicara tubuh gitu loh. Di situ ada mental, ada emosi, ada
energi, ada jiwa kita, dan ujungnya adalah pulang kembali kepada Tuhan. Wis. Nah, itu yang kemudian saya rangkailah dalam buku ini, Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu ini, kayak gitu loh wis. sahabat. Dari semua ini Bu, coba lihat nih, apa maksudnya pesan cinta Tuhan melalui sakitmu? Wah, artinya? Jadi ini buku sebenarnya buku yang ketiga sahabat. Oke. Jadi buku yang pertama itu Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhmu. Jadi kemudian saya revisi, diambil alih dulu sebenarnya. Awalnya Pesan Cinta Tuhan tuh diambil alih diambil hak ciptanya oleh Gramedia. Itu dicetak 10.000 eksemplar dan dilempar ke 220 ini, dan Gramedia. beberapa toko itu kami bestseller Mas, Wis. 10 top 10 kayak gitu kan. Nah, akhirnya waktu yang pertama tuh masih ayat-ayatnya tentang Islam saja karena saya muslim ya sahabat. Nah, kemudian mulai direvisi di tahun 2023 jadi Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu dimasukkan ayat-ayat Kristen, dan karena editornya adalah Pak Jarot gitu kan. Nah, itu luar biasa. Di situ kita bisa melihat sahabat bahwa apapun agamanya itu ternyata juga bicara bahasa ini yang sama gitu loh, bicara yang sama, dan hanya redaksinya aja lah berbeda, tapi sebenarnya merujuk pada banyak-banyak kata ayat-ayat holistik itu ada di Alkitab, dan itu sebenarnya kita akan bicara tentang hal yang sama sebenarnya, bicara tubuh, bicara mental, bicara energi, jiwa, seperti itu tuh ada semua sebenarnya. Jadi di sinilah saya mulai paham gitu loh bahwa Al-Quran itu dikatakan asifa itu memang benar gitu loh. Nah, selama ini kan kita mohon maaf ya, ditulis di mangkok, di kertas, ditaruh di gelas, terus diminum gitu kan. Nggak gitu loh sahabat. Nah, ini sudah terjual 11.000 eksemplar dan mampu mengubah hidup banyak orang. Wow. Apa Bu, Mampu. dari semua ini yang berapa bab ini, yang kira-kira 1, 2, 3-nya apa aja yang? Yang paling penting adalah kita memahami akar masalah dari penyakit kita hari ini. Selama ini kita sibuk berkutat dengan simptom, Mas. Apa tuh simptom? Simptom itu adalah kumpulan gejala. Oke. Jadi kalau digambarkan itu, ini ada bola kecil berwarna merah, kemudian dilemparkan. Nah, efek bola salju gulung, ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Oke. Kalau sudah simptomnya ini besar, dia pasti akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Macam-macam dong sakitnya, Ya. gitu kan. Dan itu sebenarnya adalah bahasa tubuh ingin berbicara. Oke. Oke, bahasa tubuh ingin berbicara bahwa hello, ada hal yang perlu engkau bereskan. Jadi ada pesan cinta di balik setiap penyakitmu, sahabat. Nah, itu kemudian dijelaskan lagi di bab ketiga. Di situ ternyata sangat spesifik, Mas. Apa tuh? Jadi ketika saya sudah selesai dengan perjalanan saya 10 tahun tadi sampai 2013, itu tulang belakang saya itu amazingnya lurus kembali. Dunia mana yang bisa, medis mana yang bisa menjelaskan kan kayak gitu kan. Tanpa obat, tanpa intervensi apapun. Apakah itu Kembali. berupa mediasi kah atau mungkin berupa keyakinan atau ke Meditasi, Mas, bukan mediasi. Oke, mediasi beda. Mediasi itu kalau ada masalah, woi, wah, itu salah, woi, wah. Ini meditasi. Meditasi itu apa sih? Berdiam intinya diri gitu ya, relaksasi gitu kan. dan lain-lain. Oke. Nah, setelah 10 tahun, kemudian 2015 saya memberanikan membuka klinik holistik. Ush, klinik holistik. Oke. 2003 di Lombok ya, 2003 saya lulus psikolog, jadi udah 23 tahun. Nah, saya masuk ke holistik itu tahun 2015, jadi udah 11 tahun juga gitu kan. Nah, di situ saya mulai menemukan banyak sekali pasien-pasien yang datang berobat ke saya. Ternyata mereka saya temukan, oh ada faktor emosi juga gitu loh di situ dari setiap masalah. Contohnya Bu. Dan akhirnya di situ ketemu benang merahnya, Mas Dimas. Jadi saya gambarkan gini, ini emosi A, Ya. ini sakit A, emosi B sakit B, emosi C sakit C, dan itu tidak pernah tertukar. Itu ada di buku saya yang di halaman bab 3 kayak gitu Bab kan. 3, oke. Nah, itu contoh misalkan cancer. Ternyata orang-orang cancer itu 100% tuh punya ini gitu loh, di situ ada luka batin, menyimpan kepedihan, kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati, kesedihan yang mendalam dan lama. Oh. Kata kuncinya mendalam dan lama.
Jadi intinya adalah ketika Anda berpikirnya, aduh kok nih sakit kok begini atau begini terus terus. gitu, makanya ya terus-terusan begitu. Sedih Terus terus, terus. marah terus, sakit hati terus, kayak gitu kan. Emosi itu kan energi ya sahabat ya. Betul, Kita marah aja kan panas kan, muka kita, dada kita tuh kan panas. betul, Nah itu energi. Hukum kekekalan energi mengatakan energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. betul. Nah, energi ini ketemu dengan faktor-faktor lain, misalkan makan Anda nggak bagus, misalkan kayak gitu kan. Hmm, Proses regenerasi sel Anda tidak berjalan, ya. misalkan kayak kemudian banyak toksin. Nah, itu memadat tuh dan atau dia memberi energi pada sel-sel tadi untuk menjadi abnormal. Hmm, Kalau sel yang normal itu kan pembelahannya teratur kan. ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 gitu kan, Oke. itu teratur. Ya. Tapi sel kanker ini membelah sak arepe dewe. Hmm. Satu bisa jadi 10.000, bisa jadi 90, terserah dia. Nah, ini yang membuat akhirnya dia menjadi liar. Menjadi liar, kemudian ya berkembang menjadi tumor, cancer dan sebagainya seperti itu. Nah, tapi walau bagaimanapun, kalau kita memahami secara holistik, kalau cancer di dunia medis ini kan diambil, diserang, dihabiskan gitu kan seperti itu. Nah, saya mengibaratkan kayak GAM gitu loh, kayak di Aceh Gam. gitu kan. Gimana pun gerakan Aceh Merdeka itu kan orang-orangnya itu juga warga negara Indonesia. Betul. Sebenarnya dia cinta Indonesia, tapi dia punya mindset sendiri dan berkembang secara sendiri gitu kan, maunya dia gitu kan. Nah, itu sama seperti itu, tapi dan di holistik konsepnya adalah bisa kembali gitu loh Mas. Sel sehat bisa berubah menjadi sel abnormal tadi bernama tumor cancer, tapi tumor cancer pun bisa diubah lagi untuk menjadi normal kembali. Oh. Ketika kita tahu caranya. Bahkan kalau kita pandang dari sisi holistik, Mas. Tadi kan holistik itu apa sih, Bu? Tubuh, mental, emosi, Mm-mm. energi, jiwa, dan roh Tuhan. Hmm. Oke. Nah, itu ayat-ayatnya ada semua, Mas, kayak gitu kan. Nah, ketika kita memahami bahwa cancer ini adalah hidup nggak sih cancer? Hidup. Hidup dong, dia pindah, bisa dari berkembang, bisa metastase gitu kan. Ketika dia berkembang sahabat, berarti ada kehidupan dong di sana. Pasti. Nah, ketika kita bicara kehidupan, berarti ada siapa di situ? Oke, ada ya kehidupan berarti ada perkembangan. Oke, boleh minta botol? Wah, botol. Tapi Oke. tanpa merek ya. Sama merah. Oke. Wah, itu baru tuh. Wah, ini gimana ceritanya? Nah, jadi Ya lu minum ketika dulu. Wah, ya minum dulu. Oke, lanjut. ketika kita memahami bahwa di dalam sel kanker juga ada kehidupan, berarti ada siapa di situ? Ada yang menciptakan. Ada sang maha hidup juga dong. Benar. Ada sang sumber juga dong di Betul. situ. Berarti sebenarnya kanker diizinkan nggak? Izinkan. Diizinkan. Berarti kita sibuk sama kansernya atau sibuk sama siapa di balik itu? Nah, itu sebenarnya ketika kita memahami surat As-Sod surat 38 ayat 72, di situ dikatakan ketika sudah sempurna kejadiannya, Oke. kutiupkan ruhku kepadamu. Ayat itu ayat holistik banget. Jadi ibaratnya bayangkan ini ada gelas ya, ada gelas nggak? Mana gelas? Oke, halo gitu ya. Oke, gelas dulu. Teret. Ya, halo. Nah, ini. Nah, saya yang berwarna ya. Berwarna. Bayangkan ini gelas Anda itu adalah tubuh Anda, Oke. wadah. Wadah. Nah, ketika air di dalam ini sumbernya Mm-mm. kita tuangkan ke dalam gelas ini, Oke. dia bernama jiwa. Oh. Oke? Jiwa. Jiwa. Sumbernya bernama roh Tuhan. Oh, Tuhan, betul. Oke, ini soul gitu kan. Tapi sebenarnya hakikatnya sama nggak, Mas? Sama. Sama. Sama Ini dong. jiwa, ini sumbernya adalah roh. Nah, kalau di Alkitab itu jelas sekali di 1 Korintus 6 ayat 19-20 nih buat yang Kristen, di situ dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa di dalam dirimu ada bait Allah, Roh Kudus di dalam dirimu?" Oke. Kalau Kristen disebut bait Allah, di kita Islam baitullah. Baitullah gitu. Oke. Nah, dari ayat ini kalau kita telusuri ada 3 hal penting, Mas. Yang pertama adalah 1,
dalam dirimu ada bait Allah. Apa itu bait Allah? Kita memandang Baitullah itu yang di sana, Ka'bah di situ yang sekarang lagi dikunjungi jutaan umat manusia di muka bumi gitu kan. Iya. Saya katakan bahwa Baitullah yang di sana buatan manusia. Oke. Tapi Baitullah yang sejati itu di mana? Di dalam dirimu. Sudahkah engkau ke sana sebelum mengunjungi Baitullah yang di Mekah sana? Dulu saya juga nggak ngerti Mas, tiap tahun tuh pasti ke umroh gitu ya. Tahun 2018 saja saya sudah haji gitu kan, Haji, tapi wah. dulu nggak pakai ilmu gitu. Jadi, nah itu bait Allah itu sebenarnya adalah rumah Allah. Rumah Allah tuh di mana? Di sini. Tempat tertinggi Allah bersemayam tuh di sini. Nah, Tuh. itu yang perlu kita cari Di hati kita. di kolbu. Di kolbu. Seringkali kita bilang Allah tuh begini nih, Iya. seakan-akan di luar Di kita atas. diajarin begitu dari kecil kan, oke. kayak gitu kan, selalu berdoa aja, selalu mandang ke atas gitu, seakan-akan Allah di atas gitu Iya. kan. No, sahabat, bait Allah tuh dalam dirimu dan Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Nah, uniknya ayat ini diawali dengan kata tidak tahukah, Mas? Tidak tahukah? Orang-orang kan harusnya bahasa kitab suci kan ngomongnya gini, nggak, ini gelas ya, ini buku ya, ini kan harusnya positif dong. Iya. Kenapa kok tidak ayat ini diawali dengan kata tidak tahukah? Kenapa, Bu? Saya merenung saat itu dan dapat jawaban bahwa ya karena kebanyakan orang sedang tidak tahu, tidak sadar akan hal ini gitu loh Mas. Nah itu kemudian ayat 20-nya dikatakan tubuhmu sudah dibeli dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu. Bayang nggak? Namanya sudah dibeli dibayar lunas, berarti hidup kita ini tubuh kita punya siapa? Punya Sang Maha Kuasa. Punyanya yang punya gitu Yang kan? punya dan Sang kita sumber kayak gitu siap kan? yang punya gitu. Oke. Iya kan? Nah kemudian kalau tubuh kita saja punyanya sang sumber itu gitu kan, punyanya yang Maha Pencipta itu, berarti hidup kita juga punya siapa? Iya kan? Nah, kalau kita sudah merujuk pada hakikat itu, berarti apapun yang terjadi di dalam hidupmu hari ini harusnya nanya ke siapa? Banyaknya nanyanya ke orang-orang gitu ya dan bayar mahal, tapi sebenarnya banyak nanya yang ke Maha Kuasa dan diri kita Orang sendiri. yang pertama ditanya biasanya pikiran dong. Pikiran, betul. Padahal pikiran kira-kira sering menyesatkan nggak? Betul. Sering menipu nggak? Betul. Apalagi kalau pikiran itu disertai emosi. Betul. Di situ ada kemarahan, kesedihan, kayak Oke. gitu kan. Contoh aja, saya pernah ditarik-tarik sama tarik-tarikan sama pencopet bajunya hitam. Lah sekarang Mas Dimas pakai baju hitam. Oke. Kalau saya dikendalikan oleh pikiran dan emosi saya nggak nyaman. Mas ganti dulu Mas. Saya trauma sama orang baju hitam gitu kan. Oke. Nah, bayangin pikiran yang terluka seperti itu mengendalikan hidup kita selama Oke. ini tanpa kita sadar. Nah, kalau kita merujuk pada ayat tadi, harusnya kita bertanya apapun, ketika kita sakit misalkan, ya harusnya bertanya ke siapa? Bertanya ke siapa? Ke Yang Maha Kuasa. Yes, ya yang punya tubuh dong. Tapi selama ini kalau sakit bertanya ke siapa pertama? Dokter. Ya nggak apa-apa sih gitu kan, seperti itu, karena dokter juga adalah perwujudan Tuhan juga gitu Betul. kan. Cuman hal yang harus engkau lakukan pertama adalah engkau pulang dulu sahabat, tanya dulu nih. Ya kalau Tuhan, saya harus nggak tahu kemana? keilmuannya gimana udah nanya, woi, ayo beresin, nggak ada yang jawab gimana ceritanya? Nah pertanyaannya ketika kita bertanya dan masuk ke dalam diri, misalkan berdoa nih gitu ya, terus udah nanya tapi gak ada jawabannya gitu Gitu, kan. iya. Udah berdoa tapi gak ada jawabannya gitu kan. Terus, nah pertanyaannya, apakah Tuhannya bisu? Enggak juga. Apakah Tuhannya gak punya telinga gitu, budek gitu? Enggak. Enggak juga. Allah bilang loh di Al-Quran juga jelas, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Cari deh, ada tuh ayatnya di Al-Quran. Nah ketika kita merujuk pada ayat itu kan janji Tuhan. Betul. Tertulis loh. Berarti kalau kita berdoa gak dikabulkan, boleh gak kita gugat Tuhan?
Ya enggak lah. Ya boleh, udah Iya benar. ada tulis, Oh iya udah iya benar tertulis benar. kan. Benar tertulis benar. Nah, cuman mekanismenya kira-kira Tuhan itu udah ketika ditanya jawab nggak? Kan gitu. Ya, oke. Sebenarnya Tuhan jawab, cuman kitanya nggak mampu mendengar. Kenapa? Karena kita sibuk sama pikiran kita, sibuk sama mindset pikiran kita sendiri. Sehingga disinilah dibutuhkan ruang hening. Ruang hening. Ruang hening, kita kembali ke dalam diri, kita mengheningkan pikiran kita yang terlalu dogmatis, terlalu Dogmatis itu apa, Bu? ya katanya orang gitu Oh, aja. katanya orang. Oke. Seperti itu. Kemudian kita terima kebenaran itu sebagai suatu hal yang ini gitu kan, yang mentah-mentah, dan itu kita telan dan seperti itu gitu kan. Nah, jadi kita sebenarnya ke ujung kita belajar holistik tuh apa sih? Kita menemukan Allah dalam setiap masalah dan penyakit kita hari ini. Dan itulah buku itu hadir. Semua sakitmu tuh membawa pesan cinta, sahabat. Kalau kita tidak sadar pesan cinta itu, yang ada bolak-balik sakit tapi tidak Mari tidak sembuh-sembuh. Makanya pasien-pasien saya hari ini tidak hanya orang awam, Mas. Jadi? Dokter aja hadir. Dokter sendiri hadir juga? Dokter hadir, dokter spesialis, Oke. kepala rumah sakit, dekan fakultas kedokteran, Wis. ketua yayasan, profesor hadir di. Kita punya camp ya di Ciater Subang, itu ada camp 5P, pulih tubuh, pulih mental, emosi, pulih jiwa, pulih energi, dan pulang kembali kepada Tuhan. Kenapa camp itu hadir? Karena tadi untuk menjawab bahwa ketika kita bicara holistik, nggak hanya butuh obat. Engkau juga butuh makan sehat, engkau butuh air yang baik, Ya. engkau butuh relaksasi, engkau butuh tidur yang cukup, pembuangan yang baik, emosi-emosi dilepaskan, gitu kan. Dan yang ujungnya adalah engkau connect lagi sama Allah di dalam dirimu. Mantap. Ini masalah terbesar umat manusia di muka bumi. Lagi nggak connect sama Allah. Kembali lagi ya. Kadang kita suka gerasak-gerusuk, suka bingung. Sebetulnya kalau kita berdiam diri gitu ya, mediasi, terus kemudian Meditasi, Mas. aduh salah lagi. Karena kebiasaan gitu ya, mediasi tuh karena kita main Mentang-mentang properti. udah sekolah hukum. Iya, hukum meditasi, woi. Langsung meditasi. Meditasi gitu ya, bahwa oke, satu, dekat sama Yang Maha Kuasa, yang kedua gitu ya, apa yang harus lakukan, harus tingkatkan, apa yang tingkatkan, nanti ketemu jalannya. Yes. Tapi saya koreksi ya, kalau Gimana? Pak masih pakai kata dekat, itu tuh kan kita mepet sekalipun, itu dekat nggak sih? Dekat kan? Dekat dong. Tapi masih terpisah nggak sih? Masih 0,0 sekian, walaupun Iya, kita mepetan gitu. Harusnya Menyadari kehadiran Dia sepenuhnya hadir di dalam diri kita. menyadari sepenuhnya dalam diri kita. Kan tadi ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Ruh siapa yang sedang ditiupkan itu? Ya ruh Tuhan juga. Jadi kalau boleh diibaratkan, Mas, tadi gelas ini itu adalah wadah, isinya itu adalah roh Tuhan. Ini loh esensi dasar manusia, sahabat. Di awal itu hanyalah daging darah yang membentuk tubuh dan roh Tuhan. Mulia nggak sih diri kita? Hebat nggak sih? Benar ya. Makanya di buku ini nih, sahabat, saya tulis nih, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Jadi sebenarnya semua potensi untuk pulih, potensi untuk sehat, potensi untuk sembuh itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau kita tahu caranya, tahu mekanismenya. Itulah yang saya bungkus di holistik ini. Dan itu semua bukan kelenik, sahabat. Bukan mistis. Semua ada penjelasannya secara saintifik. Ada. Kenapa asam lambung, kenapa kanker, kenapa hipertensi, itu semua ada koneksinya semua secara utuh tadi. Mental, emosi, pikiran, jiwa, energi, dan roh Tuhan tadi pulang kembali kepada Tuhan.
Dan selama Ibu mendampingi banyak orang, Bu, ya, biasanya masalah emosi atau mental yang paling sering Ibu temui itu seperti apa, Bu? Paling sering itu adalah tadi sedang nggak connect sama dirinya sendiri, sama dirinya, sama Tuhan, sama alam semesta, sama orang-orang di sekitarnya, dan yang paling menyedihkan adalah nggak connect sama dirinya sendiri. Supaya connect, apa yang dilakukan? Nah, Yang pertama adalah kita menyadari hal itu, sadar dulu sadar dulu. bahwa sebetulnya kita itu kan gitu ya. Ya, bahwa hakikatnya ini gelas saya nih. Mas punya gelas lagi ceritanya. Ketika kesadaran kita terbuka, nih berarti gelas tadi sahabat, ruang kosong di dalam gelas ini sama ruang kosong di luar gelas ini, sama ruang kosong di dalam gelasnya Mas Dimas, sama ruang kosong di luar gelas itu sebenarnya bisa dibedain nggak sih? Oke. Bisa dibedain nggak? Tergantung kapasitas Ya masing-masing. enggak. Lah kan kalau misalkan saya pecahin gelasnya, nih Oke. gelas pecahin. kosong dipecahin Oke. gelasnya, Iya. apa yang di dalam nyatu kan? Di Mas juga dipecahin nyatu kan? Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini semua satu adanya, dan ketika satu adanya berarti saling terhubung nggak sih? Saling terhubung. Saling terhubung nggak sih? Dan kita berada dalam satu kesatuan universe yang maha dahsyatnya. Kalau konsep ini dipakai, sahabat, maka sebenarnya kita ini adalah entitas yang terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas, unlimited. Iya dong. Lah terus kenapa kok hari ini kita masih terbatas? Terbatas sehatnya, terbatas uangnya, terbatas propertinya gitu kan. Nah, kenapa? Karena kesadaran ini lagi tertutup. Ketika tertutup itu, maka sumber daya yang bisa dipakai ya hanya sebatas wadahmu. Oke. Lah wadahmu kecil ya sumber dayanya juga kecil. Wadahmu sak gentong, sak kolam ya berbeda. Tapi Oke. pada intinya semua itu berasal dari satu sumber yang sama. Nah, tugas kita adalah membuka ketertutupan itu. Oke. Itulah orang yang namanya kafir, tercover. Jadi kafir tuh bukan hanya karena memeluk agama lain gitu kan. Orang Kristen bilang kita kafir, orang Islam bilang orang Kristen kafir gitu kan. Akhirnya kita berantem sendiri. Betul. Padahal sebenarnya orang kafir yang sesungguhnya adalah ketika engkau tertutup dari kebenaran itu. Tertutup dari kebenaran itu. Yes. Wis, ini bahas tentang holistik itu luar biasa. Dalam dan Dalam luas. banget itu ya. Dan Ibu kenapa senang menyadari itu tuh bahwa holistik itu tuh sangat penting. Ya karena tadi Mas, ketika sudah menjalani semua sakit itu, menjalani ini kan otomatis kemudian kita sering bertanya ya. Kemudian papa saya udah meninggal, mama saya udah meninggal, kakak saya meninggal di usia 46 tahun gitu kan. Muda ya. Banyak mendampingi orang meninggal gitu kan. Rasanya tuh semakin dekat dengan kematian dan selalu mencari untuk apa sih kita diciptakan? Oke. Kita ini berasal dari mana? Nah, akhirnya saya menemukanlah misi jiwa, bahwa tugas saya hari ini di dalam kehidupan kita hari ini, tiap masing-masing orang kan punya mandat ya, misi jiwanya masing-masing gitu kan. Maka kita harus menemukan itu gitu loh. Dan tugas saya hari ini sebagai seorang Sinta, seorang psikolog hari ini itu bukan hanya ya psikolog-psikolog pada umumnya, tapi tugas saya yang terpenting adalah mengkoneksikan manusia itu kembali terhubung dengan dirinya sejatinya. Dan semua sakit itu adalah pesan cinta, cara Tuhan untuk membuat engkau connect lagi dengan dirimu sendiri. Oh, banyak orang gini Bu, gampang ngomong, dilaksanakan, dipraktekkan, aduh ternyata tetap nggak bisa tidur saya. Banyak kepikiran ini, cemas, khawatir, ragu-ragu, apa yang harus dilakukan Bu? Terus jadi apa ya, cemas ya, itu orang-orang obat-obat cemas tuh seperti apa sih Bu? Yang katanya apa yang dilakukan gitu, aduh saya udah sholat nih, terus kemudian kok masih cemas itu gimana Bu pandangan Ibu? Oke, jadi obat-obatan itu kebanyakan itu hanyalah untuk sifatnya tubuh gitu. Jadi kalau kita bicara piramid 5 level of healing dari The Healing Heart, yang paling bawah itu adalah tubuh fisik. Nah, obat itu
adanya di area tubuh fisik. Tapi apakah tubuhmu hanya fisik saja? Kan enggak. Enggak juga. Saya punya pasien tuh seorang dokter, Mas. Dia sudah dioperasi kansernya, udah diangkat sak payudaranya. 5 tahun ada di rahim. Rahim sebelah kanan, payudara sebelah kanan. Kemudian ada lagi di ovarium sebelah kanan, diangkat. Umur 36 tahun dia udah menopause dong, udah gak ada rahim, gak ada ovarium. Balik lagi kansernya ke payudara yang sudah diangkat. Dan metastase ke tulang. Metastase itu menyebar ke tulang. Pertanyaannya, sebagai seorang dokter, kira-kira dia jaga makanan nggak? Pasti. Dia jaga obat nggak? Pasti. Semua pengobatan yang bisa dia tempuh, dia lakukan, sudah dia lakukan. Iya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa, Bu? Terus kenapa spesifik di sebelah kanan? Ternyata ada pesan cintanya. Tadi saya bilang, emosi A, sakit A. Emosi B, sakit B. Emosi C, sakit C, tidak pernah tertukar. Tadi kemarahan tuh menyimpan cancer itu menyimpan kemarahan, dendam, duka cita, sakit hati mendalam lama. Kenapa dia di sebelah kanan? Kenapa di payudara? Kenapa di rahim? Itu semua ada pesan cintanya. Kenapa dia di tulang? Oh, kalau kanan itu terkait dengan sosok terhadap maskulinitas laki-laki. Berarti tersangka utamanya siapa? Suami, papa gitu kan. Harus dicari tuh akar masalahnya. Itu kemudian kenapa dia sebelah kanan spesifik? Kenapa di tulang? Karena dalam perjalanannya dia sakit itu, tulang itu adalah refleksi dari support emosional. Ini secara holistik ya. Refleks dari support emosional. Jadi ketika dia kenanya di tulang, dia merasa tidak disupport secara emosional. Amazingnya dia ikut camp holistik, itu datang awal itu sebagai pasien. 2 camp berikutnya dia sudah datang sebagai testimoni dan dia mengatakan bahwa kanker di tulangnya itu hilang. Kenapa? Karena dia tidak lagi meminta. Jadi kan pada saat sakit itu dia merasa keluarga terdekatnya itu tidak, papa, mama, suaminya itu tidak mensupport dia gitu loh secara emosional, sehingga ada di tulang. Nah, ketika dia pulang kembali kepada Allah di dalam camp holistik itu yang di tulang itu hilang, bahkan tanpa obat. Kayak gitu. Jadi luar biasa gitu. Oh, ketika apa? Ketika dia menyadari bahwa yang menopang saya bukan lagi manusia. Saya harus bersandar sepenuhnya pada Allah, dan di titik dia bersandar sepenuhnya pada Allah, berarti pesannya udah diterima nggak? Sangat diterima. Diterima, pesannya udah diterima sehingga sakit itu nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi semua sakit, semua masalah dalam hidup ini, sahabat, semua adalah pesan cinta. Mantap. Bu, kalau misalkan dari kecil udah dimarah-marahin sama orang tua gitu ya. Terus kemudian udah begitu udah besar, balas dendam lah sama seseorang. Nah, itu biasanya melerai atau mengobati luka batin kepada. Nah, ini ada jawabannya di buku ini, Mas. Apa itu? Aku memilih tidak mewarisi luka itu. Ini buku anak. Jadi keren ini. 6 buku ini, sahabat, ini orderan dari Ibu Wakil Ketua MPR. Jadi waktu itu kita ngobrol dengan Ibu Wakil Ketua MPR ini. Jadi ini kata pengantarnya aja ada dari beliau, kata sambutannya itu dari beliau kayak gitu. Yang intinya apa tuh, Bu, dari buku itu? Intinya aku memilih tidak mewarisi luka itu sebenarnya adalah ketika seorang anak punya luka-luka dan itu tidak dipulihkan, maka dia tetap ada nggak luka itu? Pasti. Luka itu nggak sembuh, sahabat. Kelihatannya tidak ada, tapi dia tersimpan di pikiran bawah sadar Anda. Di mana pikiran bawah sadar itu perannya 95-99%. Banyak apa banyak banget? Banyak banget itu ya. Tanpa sadar kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita itu. Nah, ketika seorang anak memahami ini, maka dia punya tanggung jawab untuk membereskan luka batin itu. Supaya apa? Nggak berlanjut sampai dewasa, sampai dia menjadi ibu atau bapak, dan tanpa sadar dia mewariskan luka-luka itu pada anak-anaknya. Mewariskan lagi ya. Jadi ya nggak selesai dong. Betul. Jadi ini walaupun buku untuk anak, tapi juga wajib dibaca orang tua. Contoh misalkan seorang bapak yang dulu waktu kecil itu sering diomongin nih, "Nak, jangan boros ya.
cari uang tuh sulit. Ya. Aduh. Jadi sulit beneran. Jadi sulit beneran. Nah, terus dia marah-marahin lagi tuh anaknya gitu Iya, kan. kemarin. Kamu nih lo nggak ngehargain uang. Semua diambur-amburin. Cari uang tuh sulit tahu. Waduh. Jadi sulit beneran. Jadi sulit beneran. Jadi kemudian ya miskin terus, Miskin susah terus. terus gitu kan. Itu gitu. Ini kemarin pas ngobrol sama dokter Has juga itu dia minta maaf tuh sama anaknya. Dia bilang, Bapak ternyata salah selama ini. Dia bilang begini, nyari itu uang tuh mudah, gampang. Itu tetap salah. Jadi? Lah kalau masih nyari uang kan masih nyari kan? Iya. Harusnya adalah uang ngejar kamu. Jadi mindset itu yang harus diperbaiki gitu loh. Nah, saking susahnya hidup dulu kan mungkin makan sehari, puasa 3 hari kayak gitu kan. Seringkali kita kemudian luka-luka itu kita wariskan. Bapak ini ya waktu seumur kamu udah kerja, udah ini, udah itulah, itu kan bapak. Terus kita disuruh begitu gitu. Oke. Biasanya orang yang kesulitan uang tuh cuma 2 Mas, efeknya. Apa tuh? Dia jadi pelit banget atau jadi royal banget, boros banget gak punya rem. Dua-duanya juga gak bener gitu. Inilah terjadi ke keluarga saya. Bapak saya adalah pelit melilit gitu ya. Pelit, makanya pelit dari diri sendiri, makan aja di AW bu. Apa itu aneka warteg. Tapi karena pengennya murah gitu ya, nggak pernah ke tempat-tempat restoran yang mahal gitu ya, jarang lah gitu ya. Nah ibu saya borosnya nggak karu-karuan gitu ya. Wah beli ini beli segala macam. Nah ini jadi ya tantangan. Tapi ya itu sayanya ini jadi tahu, oh bapak ibu saya ini mengajarkannya seperti ini, saya harus yang lebih bijak. Wah, uang itu sebenarnya bisa alat untuk sadar gitu ya, karena saya tahu oh ya gitu. Jadi makanya saya berpikir bahwa ya terima kasih Tuhan, saya ada diajarkan tetap positif. Negatifnya ada keluarga saya gitu, tapi saya tetap ambil positifnya. Wah, bahwa saya itu bisa punya passive income, kemudian bagaimana cara mengelola keuangan dan seterusnya sehingga ini bisa jalan terus. Nah Bu, lanjut, kalau tanda-tanda orang yang sebenarnya tidak baik-baik saja, itu apa aja sih Bu? Ya kita ciri-cirinya. lihat, kalau saya selalu lihat secara holistik itu kan, secara tubuh dia sakit, kelihatannya aja sehat gitu iya, kan. katanya normal gitu Bu, tapi sebenarnya gitu tidak kan. baik-baik saja. Ada orang yang senyum-senyum aja paling belakang nangis juga mudah gitu. lelah kayak gitu kan, tidur sulit gitu kan. Itu secara fisik kelihatan ya, gampang. Yang kedua adalah secara mental emosi. Mudah marah, mudah emosi, tersinggungan kayak gitu kan. Kemudian secara energi. Secara energi apa? Low banget. Low banget, kayak mati enggan hidup gak mau gitu kan. Kalau Mas ini kan Mas Dimas selalu bersemangat, suaranya keras gitu kan. Wah, energinya tuh kayak meluap-luap gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah, yang kelima ini sangat berkaitan gitu kan, jiwa dan roh Tuhan nggak connect. Artinya apa? Sholat, kusuk, tapi yang ada ya korupsi. Waduh, kemudian terus gimana tuh sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar kayak gitu kan? Padahal udah bolak-balik haji kayak gitu kan. Puasa juga kenceng, sholatnya kenceng, tapi nggak kusuk, nggak tenang kayak begitu kan. Nah kayak gitu. Nah yang paling menarik itu sebenarnya yang energi nih Mas. Kalau kita pahami energi ini, it's all about energi. Dunia ini adalah bicara tentang energi. Frekuensi, vibrasi. Itu Nikola Tesla aja ngomong gitu, Einstein aja ngomong gitu tuh gitu. It's all about energy. Ulangin energi, frekuensi, vibrasi. Nah, ini adalah 3 hal penting dalam hidup ini gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kembali lagi, energi itu apa? Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Berarti kekal nggak? Kekal. Berarti ujungnya dari hal yang kekal itu siapa? Kembali lagi sang sumbernya kan, seperti itu. Nah kita ini sebenarnya berada di dalam medan energi yang maha dahsyat. Di dalam semesta ini medan energi maha dahsyat. Matahari, bumi ini bioenergi. Bahkan kita bernafas saja energi gak sih? Energi. Ini panas, kita hembusin panas, berarti di panas ada energi dong. Oh iya benar, energi. Iya kan? Wah ini AC ini dingin ini panas tetap kan. Nah energi ini adalah sebenarnya melimpah ruah. Lah, orang yang sakit itu adalah orang yang low energi. Orang yang sedih, orang yang kayak nggak punya binar-binar
orang nggak bahagia, orang sedih itu juga low energi. Kayak gitu Oh, kan. oke. Orang sulit bahagia, orang sedih terus, baper terus, sering marah, itu semua adalah low energi. Hmm. Nah, kan lucu. Kita berada dalam lautan energi yang maha dahsyat, maha tidak terbatas ini, lah kok sampai low energi? Kenapa? Itu kan seperti ikan di dalam akuarium, terus tapi masih menggap-menggap nyari air. Nah, itu masalahnya di mana? Jadi sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyerap energi itu dalam tubuh kita. Ah. Jadi ibarat Anda HP ini udah dicas sejam pun nggak naik-naik. Hmm. Iya kan? Nah, kita pikir dong, kenapa? Apakah cas-casnya, apakah listriknya, apakah chargernya, ataukah di dalam diri Anda sendiri nih yang bermasalah? Sel-selnya nggak bener. Karena apa? Banyak toksin. Hmm. Toksin ada dua, toksin fisik, toksin mental. Nah, apa tuh Bu? Toksin. Toksin racun, toksin fisik gampang Pak. Detok nih orang BNN. Saya dulu di BNN ya. Gampang, detok-detokan tuh gampang banget. Tinggal ada duitnya apa enggak gitu kan. Oke. Makanya di camp kami di camp 5P tadi di Ciater Subang itu hal yang pertama harus dilakukan adalah detok. Detox. Detok apa? Yang pertama Membuang racun. detok racun. Racun fisik gampang. Kita udah punya jus. Bahkan kalau yang mau lebih advance lagi tuh makan sehat, yang lebih advance lagi kita punya tuh yang sampai keluar kristal-kristal dari tubuhmu, Mas. Wih. Yang bisa Di mana? Di dan keringat dituang kah atau di di feses. feses? Oh, Itu sampai contoh misalkan orang udah 2 tahun nggak ini ya nggak ngerokok, itu keluar di dalam fesesnya itu putih-putih Mas. Itu racun dari paru-paru. Boleh. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam. Itu ada yang merah, itu semua punya makna gitu. Itu tergantung organnya kayak gitu kan. Nah, Oke. kalau putih itu khusus paru-paru gitu kan. Kalau kuning itu jantung. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi kita liatin tuh feses kita setelah kita semprot sama jet waster udah keluar yang bagian yang empuk-empuk, yang lembek itu dia mengkristal bener. Kayak batu akik, Mas. Lucu kan kita kalau Lucu. pakai gitu kan, dan Iya, itu iya. tidak bau. Bayangin itu di dalam tubuh jadi sumbatan-sumbatan nggak? Nah, itu tuh Pastilah. keluar itu. Cuman itu memang agak ini, tapi tidak semahal Anda pergi ke Samui misalkan kayak gitu. Nah, itu Samui itu di Thailand ya, Wah? Lah, nah itu baru detok fisik, Mas. Nah, yang lebih sulit dikeluarkan itu adalah detok mental. Apa itu, Bu? Ya marahmu, sedihmu, sakit hatimu, insecure-mu, overthinking dan sebagainya itu adalah semua akarnya tuh ada di pikiran bawah sadar dan sering kali sampai di dalam kandungan. Dari masa kecil bahkan mundur lagi sampai dalam kandungan. Wow. Bayangin, saya sendiri dulu Mas nggak ngerti gini, contoh ya. Saya selalu merasa sakit sekali di sini walaupun tidak terungkap ketika diabaikan gitu loh. Tanya tuh Oke. suami saya Pak Rahmat tuh, saya pernah banting HP-nya hanya gara-gara dia nggak dengerin saya ketika dia masih sibuk sama HP ketika saya bicara. Oke. Dan sangat rentan dengan pengabaian Pengabaian. kayak gitu kan, diabaikan itu Oh, buat saya. diabaikan. Pengabaian itu Oh. keren ini apa? Marga. Pengabaian. Oke, lanjut. Jadi ketika diabaikan orang, dicuekin gitu tuh saya udah overthinkingnya luar biasa. Saya salah apa ya? Saya kenapa ya? Saya udah buat ini apa ya? Saya merasa ini banget gitu loh, merasa tersakit banget di dada gitu kan. Wes. Nah, ternyata itu adalah dari pikiran bawah sadar saya dulu ketika papa saya menerima saya dari suster itu. Papa saya ngomong, Gimana? "Apa tak apa no bayi iki? Mau saya apain bayi ini?" Penolakan pertama nggak pada tubuh saya, pada diri saya. Itu saya alami dulu sehingga nah, kenapa papa saya begitu? Ternyata mama kandung saya itu adalah isi simpanan dari papa saya. Jadi wajar dia bingung nah itu saya selesaikan dengan apa? Saya selesaikan dengan apa? Dengan hipnoterapi dan meditasi. Bukan Dalam. mediasi, jelas gitu ya. Meditasi, jelas itu. Oke. Gitu. Jadi saya kalau hipnoterapis kan dibantu ya gitu. Jadi buat sahabat-sahabat semua gitu kalau mau dicari ke akar masalah tuh pasti ketemu gitu kan. Nah, Anda bisa ngebantuin. Nah, proses-proses itulah yang saya rasain semua gitu loh, Mas. Luka batin itu, sakit itu gitu kan. Saya karena ya ketika saya mengalaminya lebih dahulu, jadi
saya punya sudah timbul tuh cara untuk bagaimana mengatasi itu semua kayak gitu kan. Itulah yang saya rangkum. Pertama, misalkan kita lakukan pendalaman masalah, kita baca jejak jiwa kayak gitu kan. Nah, itu kita dalemin satu persatu. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, kita bisa lakukan hipnoterapi kayak gitu kan. Kemudian ada yang saya sediakan tuh one day inner healing nih. Besok tanggal 6 sahabat kita ada one day inner healing kayak gitu. 6 Juni di Tangerang kayak gitu di Hotel Sol Marina. Nah, itu kita Pesertanya berapa lakukan- orang, Bu? Apa? Pesertanya berapa orang? Kita nggak banyak, 30-50 orang maksimal Oke. kayak gitu kan, karena kita ada healing di situ gitu kan. Nah, itu kemudian mau lebih dalam lagi, ikut camp di Samasta di Ciater Subang itu 4 hari gitu. Itu bener-bener kita lakukan live reset meliputi 5 aspek tadi, tubuh, mental, jiwa, energi, dan pulang kembali kepada Tuhan. Wih, Nah, 4 yang- hari, Bu. 4 hari 3 malam. Yes. Nah, di situ yang paling menarik kita punya metode khusus Mas, namanya TOPKA. Apa tuh TOPKA? TOPKA itu adalah teknik optimalisasi pohon kehidupan. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya tubuh kita ini seperti pohon Mas. Mm-mm. Daunnya mulai kuning, pohonnya mulai ngecil, ranting-rantingnya mulai kering kayak gitu kan. Nah, seperti itu, maka dia butuh air, butuh nutrisi, butuh energi gitu kan untuk tumbuh lagi. Oke. Nah, kita tadi tuh punya tuh ada 7 pusat energi di dalam diri kita, ada 7 pusat kehidupan tadi. Jadi energi tidak terbatas di luar, tapi tidak bisa masuk ke dalam diri kita karena kita tidak paham ada pintu-pintunya, ada pusat-pusatnya. Nah, itu yang dikoneksikan. Ketika ini dikoneksikan dari dasar, dari kaki, kemudian sampai ke ujung kepala seperti itu, maka kita akan menjadi pohon kehidupan yang kokoh, menjulang, dan ujungnya adalah berbuah bagi banyak orang. Oke, Bu, tapi apakah pasti semua yang kita ibaratnya meditasikan, yang misalkan Ibu ngasih tahu ke meditasi kepada kami, apakah 100% pasti berhasil atau memang ada beberapa persen? Tingkat keberhasilan berapa persen, Bu? Untuk Namanya juga holistik, Mas. holistik ya. Nggak bisa juga nih tulangmu patah, butuh bahan-bahan dong. Iya. Terus Anda, yuk kita meditasi, serap energi misalkan. Energi aja tapi di situ patah, butuh bahan dong. Iya. Ya disitulah dibutuhkan bahan-bahan pembentuk tubuh. Kita ada obat herbal, ada makan sehat, ada jus-jusan. Oke. Terus udah semua dipenuhi, tapi kok masih punya luka batin. Ibarat mau kerja, tapi diganggu terus sama demo. Jadi nggak perumahan itu? Ya enggak dong. Iya, nggak jadi-jadi kan. Nah, luka-luka batin, emosi-emosi yang masih ada, yang selalu ngerongrong kita, yang buat kita sedih, marah, cemas terus, itu ya harus dikeluarkan juga. Di situ ada sesi-sesi pelepasan emosi. Oke. Bu, terkait masalah tidak sulit menjadi pria ya. Sulitnya adalah menghadapi dirimu sendiri. Wah, itu gimana, Bu? Untuk makna di balik judul buku itu tuh. Tadi saya sempat baca-baca. Wah, ini buku keren banget nih. Ini tidak sulit menjadi pria, sulitnya adalah menghadapi dirimu sendiri. Maksudnya apa, Bu? Oke. Jadi pria itu dari kecil itu selalu diajarkan untuk kuat. Nggak boleh nangis, kalau nangis nggak boleh cengeng. Masa jagoan cengeng? Kayak gitu kan. Akhirnya Apaan? kasihan nggak sih? Padahal sebagai pria juga punya emosi kan. Nah gitu, pria juga bisa disayang, woi. Wah, emang pria satria wajah hitam. Iya, jadi akhirnya apa? Emosi yang nggak keluar itu tertahan di dalam kan. Jadi sakit, jadi pemarah. Oke. Banting-banting kayak gitu kan. Kenapa? Karena nggak dipahamin. Kayak gitu loh. Jadi Bu, supaya pahami seorang pria gimana, Bu? ya, ini buat dia sendiri apa ini? Karena dia sendiri kadang-kadang tidak paham dirinya, Mas. Ya biasanya kalau wanita-wanita tuh, Bu, biar memahami suatu pria itu apa yang dilakukan. Nah, gitu loh. Iya, ya. Paling nggak baca buku ini. Baca Jadi- buku itu. Biar paham itu, wah. Biar paham, Ini kayak teman-teman gitu kan. baca bukunya dong, wah. Nanti kalau teman-teman yang mau tertarik langsung DM ya di Instagram. Bu, Instagramnya apa, Bu? Atau TikToknya apa?
Sinta Klub Sehat Holistik. Oh, langsung aja follow dan situ nanti di follow terus kemudian langsung DM bilang dari ACC apa itu ayo cari cara jelas gitu ya. Dan nanti terus kemudian biasanya Bu kalau misalkan kita mau menjadi seorang yang bener. Sebentar Mas, Oh, tadi kan laki, nggak dibahas nih oh perempuannya. iya. Boleh, perempuannya Ini gimana? aku ingin dipeluk sebagai perempuan. Wis, maksudnya gimana Bu? Jadi aku ingin dipeluk sebagai perempuan ini kalau para wanita nih, apalagi yang tulang punggung keluarga, Wis. apalagi yang berperan ganda, aku Maksudnya baca apa tuh? buku ini nangis. Oh. Peran ganda ya dia juga jadi istri, dia juga kerja. Kebayang gak sih sama-sama kerja, ketika pulang ke rumah, suami langsung duduk minta teh, roti, nasi goreng, langsung scroll-scroll HP. Tapi perempuannya tetap jadi pembantu di rumah. Bukan pembantu, bukan kan gak boleh ngomong pembantu. Ayo, tetap ibadah sama suaminya gitu loh ya Bukan, Tat. maksudnya pekerjaan-pekerjaan bantu tetap pegang sapu, Oh, tetap gitu. pegang pel-pelan, tetap Iya. ngecek cucian, kayak Oke. seperti itu karena ini tantangan ya, kita susah banget nyari ART di rumah itu kan. Jadi sama-sama kerja, pulang kita masih sebagai wanita masih ngurusin tang-teng-tong-teng-tong banyak hal. Nah, disinilah aku ingin dipeluk sebagai perempuan itu adalah merasa dipahamin gitu loh. Oke, merasa dipahamin, merasa dicintai. Sebenarnya dia tahu kok wanita itu bahwa itu tugasnya gitu kan, nggak mungkin dia kerja juga dong ini gitu, nggak mungkin. Dia pasti tetap begitu kuatnya loh wanita itu sebenarnya. Nah, cuman dia pengen laki-laki itu menyentuh dia, sekedar elus-elus, capek ya Maya. Ya. Udah nggak usah ini, kita ke laundry aja, kamu duduk di sini deh temenin aku, kayak gitu kan. Oh. Nah, hal-hal seperti itu yang dibutuhkan, kelembutan, pemahaman, pengertian gitu kan. Nah, tapi tadi yang laki-laki yang merasa tidak dipahamin, baru istrinya nanya, "Pak, gimana? Ini uang besok bayar UKT anak-anak, uangnya nggak ada." "Gimana sih? Aku kan udah ngasih uang." Bla 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 bla, atau minta lagi uang. "Dipakai apa uangnya?" gitu kan. Nah, sebenarnya kan nggak perlu begitu gitu loh, nggak perlu marah-marah, nggak perlu ini. Itu sebenarnya ungkapan dari wanita yang merasa, ayo dong kita cari cara bareng tuh. Ayo cari cara. Ayo cari cara bareng. Cari cara, ayo ACC. Jangan marah-marah, jangan ngerasa. Nah, ketika pria seperti itu, dia kan merasa dia sedang diserang, sedang merasa diragukan kelaki-lakiannya, sedang merasa dikritisi gitu kan. Nah, itu yang sering dirasakan oleh pria. Padahal nggak gitu sayang, bahwa Anda sebenarnya itu sedang menunjukkan kerapuhan seorang wanita yang tadi pengen dipeluk. Oke. Supaya apa? Nanti ujungnya apa? Kalau Anda berantem, nggak langsung begini nih, apakah kita salah menikah? Pasti kalau setiap rumah tangga pada saat berantem pasti pernah nih muncul pertanyaan seperti ini. Jangan-jangan saya salah menikah ya ini. Yang udah menikah, hoi, yang belum mana halo gitu ya. Atau Belum pernah kita hanya ngerasain. belum tahu cara bertumbuh bersama. Nah, ini penting nih teman-teman yang mungkin sedang ribut-ribut, bukan ribut sih, ya konflik lah antara suami istri nih. Baca buku ini keren Berbeda banget nih, pendapat, beda kayak gitu pendapat, kan. bukan beda pendapat ya. Yo. Kita harus diskusi. Nah nih, baca buku ini yang Jadi, keren banget ini. seringkali kita hanya belum tahu, oh ini loh. Ketika si pria membaca bukunya pria dan si wanita juga membaca buku pria, sebaliknya si wanita membaca buku ini memahami, oh ini loh perasaan-perasaan saya. Pria juga wajib baca dong, supaya memahami apa sih yang sebenarnya di kepala istrinya. Wush. Bahwa ketika dia bertanya tuh bukan sedang meruntuhkan harga dirinya, bukan sedang menggugat kelelakiannya, bukan. Nah, seringkali kan pria menanggapinya dengan sensitivitasnya. Kenapa? Karena dia masih punya luka-luka batin masa kecil yang nggak disembuhkan. Tadi makanya buku 6 ini benar-benar seperti puzzle kehidupan kita, Mas. Oke. Gitu. Jadi 6-6-nya tuh memang kita harus baca, bukan apa, supaya kita memahami, oh ini loh diri saya secara utuh. Kita punya luka, belum dipulihkan, dan ternyata itu kita bawa dalam perkawinan. Makanya ketika saya punya anak-anak yang udah dewasa, yang sudah pacaran gitu kan, saya bilang, kamu kalau pacaran jangan lihat aja fisiknya, jangan hanya lihat karakternya, emosinya, tapi kamu pahami juga luka-lukanya. Karena yang kita kawini kan bukan hanya itu, kita juga ngawinin luka-lukanya. Kenapa dia sering sensitivitas, kenapa dia sering marah, kenapa dia sering sedih, kenapa dia sering merasa insecure gitu kan. Nah, itu kita pahami. Jadi jangan sampai kemudian ketika kok
aku ngomong kayak gitu kok dia nanggapinnya gini ya? Itu bukan tentang kamu sepenuhnya, tapi itu tentang dirinya sendiri yang belum pulih. Kayak gitu. Bu, ngurusin anak 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah sebenarnya ibu anaknya berapa sih bu? Ayo, nah ini banyak yang mungkin belum tahu nih. Ayo bu. Anak saya 8. 8 coy. Wah, sangar banget tuh. 8 anak tuh. Dan Ngurusin anak yang ke-8 itu baru berwihara 5 tahun. Jadi melahirkan di usia 44 tahun. Jadi sahabat, paten kalau luar biasa. sahabat-sahabat yang saat ini belum punya anak kan banyak nih, Iya. pasien-pasien saya belum punya anak gitu Mas ya. Itu ya alhamdulillahnya kita banyak bantu Mas. Secara fisik udah pergi kemana-mana dong. Oh ada masalah ini tuh gitu kan. Tapi udah contoh ada saya punya pasien tuh seorang dokter itu 6 kali bayi tabung tetap gagal. Kenapa? Karena tadi kembali lagi ada faktor emosi yang melingkupi diri dia dan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, faktor emosi ini loh yang membuat ya penjulit-penjulit itu gitu loh. Contoh misalkan dari kecil mamanya meninggal nih. Ini kisah seorang dokter yang berapa belas tahun nggak punya anak dan udah 6 kali bayi tabung. Dia dari kecil nggak punya mama. Nah, umur 5 tahun udah nggak punya mama. Jadi dia mencari sosok mama dalam diri istrinya. Istrinya 5 tahun lebih tua. Nah, jadi di pikiran bawah sadar dia berpikir bahwa nanti kalau punya anak, itu saya kehilangan sosok mama dalam istri saya. Istri saya pasti kebagi, pasti lebih sayang sama anak daripada sama saya. Betul. Nah, itulah kemudian yang menyabotase hadir dalam bentuk tadi emosi tadi dalam bentuk energi yang membuat ya spermanya lemah lah, nggak bisa menyusun, nggak bisa menembus barikade lah dan sebagainya. Sebaliknya di sisi istri, jadi sebenarnya tadi bahwa pikiran bawah sadar tuh sebenarnya sedang melindungi dia gitu loh. Tapi caranya yang nggak tepat. Cara yang nggak tepat. Tadi kan jadi memunculkan masalah-masalah di spermanya. Nah di sisi wanitanya ternyata setelah didalami masalahnya itu karena dia dari kecil umur 9 tahun sebagai anak tertua di rumah, mamanya sakit, terbaring stroke, dia harus ngurusin 2 adik, mamanya yang sakit dan papanya yang kerja dan pembantu sehingga apa-apa tuh semua dia difungsikan sebagai mama kecil. Jadi dia kehilangan masa kecilnya, masa remajanya, nggak bisa main, nggak bisa leluasa karena harus terikat di rumah ngurusin sembarang kali lah di usia yang begitu dini. Jadi di pikiran bawah sadar si perempuan itu ada program bahwa keluarga itu merepotkan. Ya otomatis tubuhnya melindungi dia dengan memunculkan atau mengiyakan itu dari rahimnya yang mengecil lah. PCOS lah, PCOS tuh sel telurnya tuh kecil-kecil. PCOS lah, tuba falopinya tersumbat lah, hormon yang nggak bagus lah, vaginanya terlalu asam lah. Pokoknya muncul lah penyulit-penyulit yang itu hadir secara fisik. Mau diobatin, bayangin udah cukup mampu seorang dokter, sudah 6 kali bayi tabung, inseminasi juga udah berkali-kali gitu kan. Tapi kenapa tetap seperti itu? Karena lupa ada faktor lain. Itulah holistik Mas. Yang sebenarnya makna untuk kebahagiaan itu yang sering salah dipahami itu seperti apa sih Bu? Nah kita rumuskan dulu nih. Menurut Mas Dimas sendiri bahagia itu apa? Bahagia itu ya satu, kalau menurut saya ya pribadi ya, bahagia itu adalah satu, lepaskanlah apa yang udahlah yang udah berlalu, nggak usah dipikirin lagi. Kita fokuslah ke solusi ke depan dan bersyukur apa yang kita punya saat ini. Maka itu bahagia menurut saya. Sehingga bahagia itu adalah ketika kita tidak ada tantangan, ada masalah dalam kemudian terlalu banyak dipikirkan, kita juga bahagia menurut pandangan saya nih pribadi gitu ya. Menurut keyakinan saya gitu ya, bahwa bahagia itulah satu, kita lepaskan yang sudah masalah-masalah lalu. Yang kedua ya syukuri apa yang ada. Yang ketiga bermanfaat bagi orang banyak. Nah ketika kita bermanfaat bagi orang banyak, itu kebahagiaan yang luar biasa, yang saya berikan manfaat ini dan kita konekin, itu menurut saya bahagia. Bukan dari uang, tapi berdasarkan dari berarti saya hidup itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah menurut Ibu seperti apa? Nah gitu. Definisi bahagia setiap orang tentu berbeda kan Mas? Iya. Tadi kalau Mas misalkan
bermanfaat buat orang lain misalnya. Seandainya Mas tidak bermanfaat, duitnya nggak banyak gitu, terus apakah kehilangan kebahagiaan? Ya juga sih. Iya kan? Iya, Coba, betul. coba. Jadi kita cari lagi nih ke dalam dulu. Saya berpikir bahagia itu kalau kita punya segalanya gitu kan. Contoh aja kebahagiaan anak kecil. Ya. Aduh, aku nanti bahagia kalau aku SMP. Aku bisa naik sepeda sendiri. Oke. Udah SMP pusing. Yang SMP bilang, aku bahagia nanti kalau aku udah kuliah. Udah Oke. kuliah, pusing juga gitu kan. Kayaknya bahagia kalau udah lulus, Lulus. kerja. Udah lulus, Sama nggak aja. cari-cari Kerjaan kerja, susah. susah atau kerja tapi ketemu bos yang begini, ini target begitu. ini besar, pusing lagi. Itu lagi. Aku bahagia kalau menikah. Udah menikah tambah pusing nggak? Tambah pusing. Pingsan, woi. Ya. Setelah menikah mikir lagi nih, bahagia kalau punya anak. Kira-kira tambah punya anak tambah pusing nggak? Tambah muntah jelas gitu ya. Wah. Ujungnya kayaknya kalau mati enak kali ya. Oke, kita masuk ke segmen benar atau salah, Bu. Nah, benar dulu ceritanya Oh, tar dulu, masih tar dulu. Jadi, Sekali lagi nanggung. kebahagiaan yang sejati itu adalah sebenarnya tidak terkait dengan apapun di luar dirimu. Oh. Oke. Ketika apa? Ketika engkau mampu connect dengan dirimu. Ingat nih, engkau ini adalah roh Allah yang menempati wadah ini. Ketika kita sampai pada kesadaran itu, yang ada semuanya indah. Karena di dalam kesadaran Tuhan, kesadaran jiwa, di situ hanya ada dua kata, cinta dan penerimaan. Oh, cinta dan penerimaan. Coba aja segala masalah di muka bumi ini, kalau kita maknai dalam kacamata Oh, cinta penting dan nih. penerimaan, kira-kira ada masalah nggak sih dalam hidup kita? Enggak. Karena udah lega ibarat gini ya, sudahlah diterima Cinta. dan dicintai gitu kan. Bawahnya ada pesan cinta. Pesan cinta. Oh, bayangin saya masuk properti habis 500 juta, Mas. Kalau nggak, waktu nggak nerima, 8 bulan migrain. 800 juta migrain, woi. Tapi kalau kita ya sudah Tapi ketika- penerimaan. Yes. Terima kasih Worth it Tuhan. nggak gitu sih? ya. Worth it nggak sih mikirin duit 500 juta terus kita stroke? Nah, iya ngapain? Iya kan? Mendingan sehat gini Ya aja udahlah. Akhirnya cinta apa? Oh, maknai bahwa Oh. pelajaran kemelekatan saya itu harganya 500 juta. Saya udah Keren. nggak melekat lagi, udah hilang 500 juta selesai Udah gitu kan. selesai, Nah, udah. orang lain ternyata lebih banyak lagi itu ada yang Iya. 5M, ada yang 200M. Wow, itu keren banget ini dapat inspirasi. Bu, ini kita masuk segmen ke benar atau salah, ya. Jadi ibu cuman hanya benar atau salah dan dikasih light dikit-dikit. Misalkan kenapa ini jawabannya. Oke, pertanyaan pertama. Banyak penyakit fisik berawal dari kondisi mental yang tidak sehat. Yes, benar. Kenapa, Bu? Ya tadi karena kita bukan hanya tubuh saja. Oke. Dan emosi itu punya energi itu yang merusak tubuhmu juga ketika Oke. energinya nggak selaras gitu. Oke. Memanfaatkan diri sendiri seringkali lebih sulit daripada memanfaatkan orang lain. Memaafkan sorry. kali. Memaaf. Oh, ini ulangin ya. Ulangin. Wah, ini salah cut gitu ya. Ulangin. Pertanyaan kedua, Bu. Memaafkan diri sendiri lebih sering sulit daripada memaafkan orang lain. Yes. Kita seringkali itu lebih sibuk maafin orang gitu, tapi nggak pernah self love. Dan memaafkan itu adalah bagian dari cara engkau mencintai dirimu sendiri. Karena kita nggak mungkin bisa mencintai orang lain kalau kita belum mencintai diri kita sendiri. Mantap. Oke, pertanyaan ketiga, Bu. Tidak semua orang yang tersenyum berarti sedang bahagia. Benar atau salah? Tergantung senyumnya. Jadi kalau di penelitian ya, perhatikan ini garis mata. Oke. Orang bisa senyum di sini, tapi garis matanya di sini nggak ikut. Oke. Itu senyumnya adalah masih senyum yang di bibir. Oh. Tapi kalau sampai senyumnya di sini, itu rasa Ikhlas, beda. Itu beda. baru dari ekspresi ya, dari otot-otot. Nah, yang lebih indah lagi adalah senyum yang berasal dari hatimu yang memang ingin tersenyum dengan hati yang penuh cinta. Hati penuh cinta, senyum. Oke. Yes, itu beda. Biasanya tatapan matanya tuh juga senyumnya tuh beda. Beda, betul. Hangatnya. Mantap. Oke, lanjut, Bu. Luka masa kecil bisa mempengaruhi kehidupan seorang sampai dewasa. Yes, kalau nggak dipulihkan.
Itu. Jadi luka-luka itu kalau luka yang di luar bisa ditensoplas, Mas. Ya. Tapi luka batin tensoplasnya pakai apa? Oke, menangis adalah tanda kelemahan. Enggak, salah. Salah. Jadi yang benar. Menangis adalah cara tubuh ini mengeluarkan emosi-emosi dan di situ tangis itu adalah membasuh jiwamu. Paten. Kemudian kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Yes. Why? Karena kesehatan mental ini mempengaruhi sekali. Contoh misalkan Anda cemas, Anda khawatir, tegang terus. Itu saraf terganggu, asam lambung meningkat, homeostatis terganggu semua tubuh, metabolisme terganggu. Ya akhirnya ujungnya tubuhnya jadi sakit, organnya jadi sakit. Oke. Oke, lanjut. Seseorang tidak harus menunggu hancur untuk datang ke psikolog. Yes, orang kan seringkali begitu tuh mindsetnya pemadam kebakaran. Oh, Tunggu sakit dulu baru berobat. sebetulnya nggak usah gitu ya. Yes, Langsung contoh aja. ada anak yang bunuh diri gitu ya. Itu normal banget, ibunya tuh sampai nangis datang karena merasa menyesal. Anaknya tuh sangat normal, baik-baik saja tapi totonya bunuh diri. Oke. Colongan nggak di situ? Colongan. Oke, bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah. Yes. Coba sih sebutkan dari 1.000 orang ada nggak sih yang nggak ada masalah? Pasti Semuanya semua ada masalah. dalam kapasitasnya masing-masing. Tapi orang yang sudah sadar memandang masalah itu dalam kacamata yang berbeda. Kembali lagi, pesan cinta. Pesan cinta. Kan enak. Pesan cinta. Oke. 9. Berdamai dengan diri sendiri adalah proses seumur hidup. Yes. Karena dalam kehidupan kita tuh selalu belajar Yes. dan selalu upgrade skill. Penyembuhan sejati dimulai saat seseorang mau menerima dirinya sendiri. Yes, itu bagian dari self love. Kalau nggak terima tadi, di ruang jiwa itu hanya ada cinta dan penerimaan. Dan penerimaan yang pertama adalah menerima dirimu sendiri hari ini, menerima hidupmu, menerima Tuhan dan menerima apapun yang hadir di dalam hidup ini. Sekali lagi ujungnya adalah semua adalah pesan cinta. Oke, Bu, mungkin pesan apa Bu kepada masyarakat ya, khususnya yang anak muda, terus kemudian yang orang-orang senior juga. Itu pesannya apa Bu, sehingga ini bisa memberikan inspirasi dan menjadi penyemangat untuk kita bisa terus hidup yang bahagia, hidup yang benar-benar sehat gitu ya. Dan kira-kira pesannya apa Bu kepada masyarakat? Oke. Buat sahabat semua, kita hari ini jangan kehilangan dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang saat ini semua serba cepat, semua berlomba. Nah, di tengah perlombaan itu seringkali kita kehilangan diri kita sendiri. Tahu apa yang diinginkan dunia, tapi tidak tahu dengan benar-benar apa yang dibutuhkan jiwamu. Akhirnya apa? Jiwamu akhirnya kosong. Jadi kesehatan jiwa itu bukan seberapa banyak uang yang Anda miliki, bukan pencapaian sukses apa yang sedang Anda butuhkan, tapi tentang kedamaian yang kita rasakan bahkan dalam kesendirian kita. Karena apa? Karena kita connect dengan diri sejati kita, yaitu connect dengan sang sumber di dalam diri kita. Kira-kira kalau kita sudah nyatu dengan dia, kira-kira dunia seisinya itu hadir nggak? Sangat hadir. Hadir. Kita akan damai, pikiran tenang, hati selalu bahagia, jiwa itu damai, Yes. dan ujungnya tubuhmu sehat. Betul. Itulah holistik, nggak hanya di satu sisi. Luar biasa. Bu, kalau teman-teman mungkin ada yang mau pendalaman Bu tentang keilmuan Ibu, itu hubungnya kemana Bu? Nanti belajar-belajar tentang holistik itu seperti apa detailnya. Bahkan kayak ada 4 hari Bu ya bersama Ibu langsung. Itu mungkin pesan apa Bu kepada masyarakat nih? Teman-teman silakan mau memesankan bagi teman-teman yang mau belajar atau memang mau mengetahui tentang holistik lebih dalam lagi itu seperti apa? Silakan Bu. Silakan sahabat-sahabat semua, kita ada grup holistik. Boleh nanti minta admin untuk memasukkan, boleh dicatat nomor saya 0878 20 70 70 88. Oke, sekali lagi Bu. 0878
20 70 70 88. Kita mau ada di situ, mau belajar gratis, ada di grup. Kita setiap minggu tuh ada Garden of Light, itu biasanya saya bimbing meditasi juga bertema tiap minggu. Ada live TikTok tiap Wih. malam jam 9 sampai jam 10 malam. Oke. Live TikTok. Ini baru 3 hari. Alhamdulillah followernya udah 1000-an orang yang ikut setiap kali malam. Itu kalau yang gratisan. Kalau mau yang lebih serius sekali, Anda bisa datang private ke saya, pendalaman masalah, baca jejak jiwa, baca jejak jiwa tubuh. Tadi kan kalau di buku kan pesan jiwa sakit Anda kan secara umum ya. Iya. Nanti kalau sudah masuk ke jejak jiwa itu secara specifically Anda sakit apa, itu related dengan emosi apa, itu saya bedah semuanya Wis. saat itu. Masuk lebih dalam lagi ada hipnoterapi. Oh. Mau yang healing, ada kelas 1 hari one day inner healing. Besok tanggal 6 Juli ada di Sol Marina, di Hotel Sol Marina di Tangerang. Mau yang benar-benar mereset hidup, tubuh, mental, jiwa, kembali pulang kepada Tuhan, yaitu ada di camp. Di Wih. camp 5P di Ciater Subang. Mantap. Oke, terima kasih Bu Sinta atas luar biasa sharingnya. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube ini supaya mendapatkan update-update terkini di acara berikut-berikutnya gitu ya. Dan salam sukses untuk Ibu, tepuk tangan semuanya. Oke. Salam kita, Salam kita. salam bahagia dan Mantap. salam sehat selalu buat sahabat semua.